Assalamualaikum semua dan selamat datang di video pembelajaran. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kelangkaan sumber daya manusia. Di mana kita akan membahas tentang pengertian kelangkaan, sebab-sebab terjadinya kelangkaan, jenis-jenis sumber daya ekonomi, peran ilmu ekonomi dalam masalah kelangkaan, dan juga contoh-contoh dari kelangkaan. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian kelangkaan. Apa sih yang dimaksud dengan kelangkaan? Ya, kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan kita. Dengan singkatnya, kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang yang tersedia. Yang kedua, kita akan membahas tentang sebab-sebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama ada perbedaan letak geografis. Sumber daya alam tersebar tidak merata di muka bumi. Ada daerah yang akan minyak dan ada yang tidak. Ada daerah yang subur dan juga ada yang gersang. Perbedaan ini menyebabkan kelangkaan sumber daya alam, dan untuk mendapatkan sumber daya yang tidak terdapat di daerahnya diperlukan pengorbanan yang lebih besar. Misalnya, di daerah pegunungan berkapur seperti Kabupaten Gunung Kidul, sumber daya air sulit ditemukan. Pada musim kemarau, masyarakat di sana harus membeli air, berbeda dengan masyarakat di dataran rendah yang bisa mengambil air di sumur. Yang kedua, cepatnya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produksi barang dan jasa akan menyebabkan kesenjangan antara kebutuhan dibandingkan persediaan barang dan jasa. Gejala ini sudah menjadi perhatian seorang ekonom, yaitu Thomas Robert Malthus. Malthus mengamati bahwa manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan produksi hasil-hasil pertanian. Dan yang ketiga ada kemampuan produksi, di mana kemampuan faktor produksi dalam proses pembuatan barang dan jasa mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Misalnya, tenaga kerja manusia juga membutuhkan masa istirahat, sakit, ataupun cuti. Selain itu, mesin-mesin produksi bekerja dengan kapasitas tertentu. Dan yang keempat ada perkembangan teknologi yang tidak sama, di mana perkembangan teknologi di berbagai negara itu tidak sama. Di negara maju, perkembangan teknologi berlangsung cukup cepat, sedangkan di negara berkembang, perkembangan kebutuhan akan barang dan jasa lebih cepat daripada perkembangan teknologinya. Hal ini karena adanya kecenderungan untuk meniru gaya hidup di negara maju. Dan yang kelima ada bencana alam. Pada dasarnya, bencana alam itu merupakan faktor yang berbeda di luar dugaan manusia. Namun sering bencana alam terjadi karena ulah manusia yang kurang menjaga keseimbangan alam, di mana manusia mengambil kekayaan alam tanpa memperhatikan kelestariannya. Bencana alam menyebabkan rusaknya sumber daya yang ada, baik korban jiwa maupun rusaknya berbagai sumber daya ekonomi seperti bangunan usaha dan mesin-mesin produksi. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber daya alam dan yang kedua sumber daya modal. Yang pertama ada sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan faktor produksi yang langsung diperoleh dari alam seperti tanah dan cadangan mineral yang terdapat di dalamnya. Tanah dapat digunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan, mendirikan bangunan, serta sarana umum.
Sedangkan cadangan mineral seperti besi, emas, batu bara, dan minyak diolah menjadi bahan baku industri. Berbagai sumber daya alam yang ada dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui tidak akan habis selama manusia masih memperbaharuinya. Contohnya seperti tanaman atau pohon dan juga hewan. Dan yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini terbentuk melalui proses alam selama jutaan tahun dan bukan buatan manusia. Oleh karena itu, sumber daya ini tidak dapat diperbaharui oleh manusia. Contohnya, seperti bahan tambang dan minyak bumi. Berikutnya ada sumber daya modal. Coba kita perhatikan aktivitas petani atau pedagang yang ada di lingkungan kita. Petani tidak mungkin mengolah tanah hanya dengan kedua tangannya. Ia membutuhkan bibit padi, cangkul, bajak atau traktor, penyemprot hama, pupuk, dan sebagainya. Tanpa barang-barang tersebut, pekerjaan yang ia lakukan akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga akan menghasilkan panen yang tidak maksimal. Nah, karena itu segala sesuatu yang diperlukan untuk meningkatkan proses produksi ini disebut modal. Di mana sumber daya ekonomi, modal dapat kita kelompokkan. Pengelompokan modal tersebut ada 5. Yang pertama, berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, modal dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, modal uang. Modal uang adalah uang yang digunakan untuk proses produksi. Contohnya, uang untuk membeli mesin atau bahan-bahan mentah. Dan yang kedua ada modal barang. Modal barang adalah benda atau barang yang digunakan untuk modal produksi. Contohnya seperti tanah, gedung, kantor, dan juga kendaraan. Dan yang kedua berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, modal dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, modal nyata. Modal nyata merupakan modal yang dapat diukur, dilihat, atau ditimbang. Contohnya seperti persediaan barang-barang, mesin, dan juga uang kas. Dan yang kedua, modal abstrak. Modal abstrak adalah modal yang tidak terlihat tetapi hasilnya dapat dilihat atau kita rasakan. Contohnya seperti keterampilan, keahlian, keunggulan, ketelitian, dan juga nama baik. Dan yang ketiga, berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, modal dibedakan menjadi 2. Yang pertama, modal sendiri. Modal sendiri merupakan modal yang dimiliki seseorang dan dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya. Contohnya seperti saham, modal patungan, dan modal milik perusahaan. Dan yang kedua ada modal pinjaman. Modal pinjaman adalah uang atau barang modal yang diperoleh dari pihak lain. Contohnya seperti modal perusahaan yang diperoleh dari pinjaman bank atau utang luar negeri. Dan yang keempat berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, modal dibedakan menjadi 2, yaitu modal lancar dan modal tetap. Modal lancar adalah modal atau berupa barang yang habis terpakai dalam satu kali proses produksi. Contohnya seperti uang kertas, persediaan barang dagangan, dan juga piutang. Dan yang kedua, modal tetap. Modal tetap adalah barang-barang atau benda-benda yang dapat digunakan lebih dari satu kali pakai dalam proses produksi. Contohnya, mesin-mesin, gedung, kantor, dan juga peralatan lainnya sebagai penunjang produksi. Dan yang kelima berdasarkan subjeknya atau siapa yang memilikinya, yaitu dibedakan menjadi 2. Yang pertama modal perorangan dan juga modal masyarakat. Modal perorangan adalah modal yang hanya dimiliki oleh satu orang, misalnya bangunan milik pribadi, uang, dan juga mesin. Dan yang kedua ini modal masyarakat. Modal masyarakat adalah modal yang dimiliki oleh orang banyak dan digunakan untuk kepentingan orang banyak, contohnya seperti sarana dan prasarana umum.
Berikutnya ada peran ilmu ekonomi dalam masalah kelangkaan. Dapat kita simpulkan dari dua kenyataan. Yang pertama, untuk dapat hidup layak, manusia membutuhkan serta menginginkan bermacam-macam hal seperti makanan, minuman, pakaian, obat, dan lain-lain. Kebutuhan manusia banyak dan beraneka ragam. Dan yang kedua, sumber-sumber, sarana, atau alat-alat yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan terbatas atau langka, baik dalam jumlah, bentuk, macam, waktu, dan juga tempat. Dari kedua kenyataan pokok tersebut timbul inti permasalahan ekonomi, yaitu bagaimana dengan sumber-sumber ekonomi yang terbatas, orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam. Menghadapi kenyataan tersebut, apa yang sebaiknya dilakukan manusia? Ya, manusia terpaksa mencari cara yang tepat untuk mengatasinya. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang langka itu pada alternatif penggunaan yang paling baik secara efisien dan rasional sebisa mungkin. Yang terakhir ada contoh kelangkaan. Yang pertama ada masker, di mana kita pernah merasakan terjadinya kelangkaan masker di saat pandemi COVID-19. Kelangkaan ini terjadi karena banyaknya permintaan barang sedangkan jumlah produksi barang terbatas, sehingga hal tersebut yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan masker. Terus juga ada kelangkaan air bersih, di mana penyebab terjadinya kelangkaan air bersih ini karena pengambilan air tanah secara berlebihan, tingginya tingkat pencemaran terhadap sumber-sumber air serta kerusakan lingkungan dan sumber-sumber mata air. Sekian video pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Dan jangan lupa komen, like, and subscribe. Terima kasih.